Dan kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul standar hidup sebagai anak-anak Allah. Mari langsung saja ya kita membaca ayatnya 1 Petrus pasal 1 ayat 13 saudara ya sampai dengan ayat 17 ini. Sorry saya tulis, salah tulis saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 17 saudara ya. Saya akan bacain yang ke-13-nya. Lalu lanjutkan saudara di ayat 14. Nanti ayat 17-nya bersama-sama kita membacanya ya. Saya baca ayat 13 1 Petrus pasal 1 di ayat 13 begini kata firman Allah. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Teruskan ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 saudara ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 terus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari sama-sama kita baca ayat 17, 1, 2, dan 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya yakin sekali bahwa ketika tadi barusan kita mengikuti pembacaan dengan baik, baca ayatnya dengan teliti dan cermat, maka Anda lihat gambar berikutnya, maka kita akan menemukan dari ayat 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 13 terutama ayat 14 sampai 17, kita mendapatkan ada 3 ciri. Ada 3 standar gaya hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saya ulang. Jadi inti dari pembacaan ayat yang ada 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 17 saudara ya. Kita menemukan ada 3 ciri, 3 standar gaya kehidupan, lifestyle yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan standar gaya hidup ini menunjukkan kualitas kita, mutu kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, mutu ini mesti ada saudara ya. Kualitas hidup ini mesti ada. Inilah yang saya suka sebut sebagai kualitas gaya hidup yang teruji. Namanya anak-anak Allah. Sebab dulunya kita ini adalah hamba-hamba dosa. Yang mengabdi kepada iblis, mengabdi kepada dosa. Suka bikin dosa, lancar bikin dosa. Bahkan sangat berani bikin dosa. Itu hidup masa lalu kita. Ya, itu kehidupan lama kita. Tetapi setelah Tuhan pilih kita, panggil kita sebagai anak-anaknya, dan kita meresponi dengan hati kita, kita percaya kepadanya, menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya darahnya menebus mengampuni dosa kita. Yohanes pasal 1 katakan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu status kita. Jadi saya mau ingatkan, jati diri kekristenan kita, status kita itu adalah sebagai anak-anak Allah. Kristen itu hanya sebutan. Yesus pun datang ke dalam dunia ini tidak bawa agama Kristen kok. Itu kan sebutan pengikut Kristus kepada orang-orang di Antiokhia mengatakan itu orang-orang Kristen. Saya nggak bicara kekristenan, saya bicara status kita, jati diri kita, sidik jari kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi Anda mesti ingat saudara ya, status kita itu anak-anak Allah. Tetapi yang namanya anak-anak Allah itu harus punya yang namanya standar hidup, gaya hidup yang teruji. Bukan sekedar saya anak-anak Allah. Ada standar lah, ada standarnya, ada ciri gaya hidup anak Allah. Dan itu sebagai menunjukkan gaya hidup yang teruji. Saya akan tunjukkan
Apa sih 3 standar, 3 ciri gaya hidup anak Allah? Kita temukan di ayat 14, 15, 16, 17. Ayat 14 itu bicara standar kehidupan ketaatan. 15, 16 itu standar gaya hidup kekudusan. Nah, ayat 17-nya itu bicara tentang ciri standar gaya hidup takut akan Allah. Ada 3. Ada 3 standar, ada 3 ciri gaya hidup yang teruji sebagai anak-anak Allah. Ini memang anak Allah yang berkualitas. Ini memang anak-anak Allah yang teruji. Kenapa kita katakan dia punya gaya hidup yang teruji, gaya hidup yang berkualitas? Punya 3 hal ini. Ayat 14 bicara ketaatan gaya hidupnya. Kedua kekudusan di 15, 16, 17-nya hidupnya takut akan Allah. Mari saya tunjukkan ayatnya supaya clear semua. Ayat 14 ini bicara gaya hidup standar ketaatan. Saya baca ayatnya ya. Nanti saya terangkan kemudian. Lihat, 1 Petrus 1 ayat 14 ini bicara gaya standar gaya hidup ketaatan. Hiduplah dikatakan sebagai anak-anak, maksudnya anak-anak Allah yang taat, punya ketaatan. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Makanya saya katakan sebutan sebagai anak-anak Allah itu mesti teruji loh lewat kualitas gaya hidup. Namanya anak-anak Allah ya dia punya standar gaya hidup. 1, apa itu? Dia punya ketaatan. Apa sih maksudnya ketaatan? Berdasarkan ayat ini menerangkan orang Kristen yang punya gaya hidup teruji, dia taat. Taatnya bagaimana? Dia tidak menuruti hawa nafsu kedagingannya yang menguasai dia pada waktu masa lalunya dia, hidup lamanya dia. Di masa dia hidup dalam kebodohan, hawa nafsu dosa dia ikuti, hawa nafsu daging kenajisan dia lakukan. Nah, setelah kita percaya pada Yesus, dikasih kuasa, diangkat menjadi anak-anak Allah, harusnya gaya hidup kita, lifestyle keseharian kita berubah dong. Standar hidup kita berubah, ciri-ciri tanda hidup kita berubah. Gaya hidup kita teruji melalui apa? Kita punya yang namanya ketaatan, saudara. Ketaatan itu artinya bisa menyalipkan daging, bisa menyangkal hawa nafsu kedagingan kita. Kita tidak lagi gaya hidup kita menuruti hawa nafsu kita. Kita bisa patahkan, kita bisa kalahkan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah itu gaya hidup. Aku tidak mau detail lagi gaya hidup pada waktu kebodohan. Gaya hidup yang lama, itu namanya taat, saudara ya. Nah ketaatan mesti punya standar yang pertama. Yang kedua adalah standar gaya hidup dalam kekudusan. Itu tertulis 1 Petrus pasal 1 yang tadi kita baca di ayat 15 dan ayat 16. Saya baca ulang sekali lagi supaya jelas Anda menangkapnya. Kalau suka mencatat, catat ini ayat. Saya baca ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, hidup dalam kekudusan di dalam seluruh hidupmu. Yang pertama ketaatan, sekarang kekudusan dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar yang kedua yang menunjukkan kita itu punya gaya hidup yang teruji sebagai anak-anak Allah. Kita hidup dalam kekudusan. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita kudusnya standarnya itu tidak main-main, serius. Seperti Bapak yang panggil kita kudus. Dan kita tahu ini tidak mudah. Tapi nanti saya terangkan kemudian. Yang ketiga, gaya hidup yang berkualitas, gaya hidup yang teruji sebagai anak-anak Allah. Itu ada di ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17. Itulah standar gaya hidup takut akan Allah. Saya baca ayatnya supaya clear jelas semuanya. Ayat 17 dikatakan begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, kelakuannya, maka hendaklah, kata firman Allah, kamu hidup dalam ketakutan. Hendaklah kamu hidup takut akan Allah, ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini perintah, ini standar gaya hidup.
lifestyle dalam keseharian kita. Yang pertama, standar yang berkualitas gaya hidup adalah hidup dalam ketaatan. Yang kedua adalah kekudusan kita miliki. Yang ketiga adalah selama kita menumpang hidup di dunia ini, katakan kita harus hidup takut akan Allah. Punya ketakutan akan Allah. Dan saya pikir semuanya kita mengerti dan memahami sekali standar gaya hidup sebagai anak-anak Allah yang berkualitas ini, yang teruji ini. Ya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup setiap hari dalam takut akan Allah. Kita ngertilah, ini gaya hidup yang tidak mudah untuk kita lakukan setiap hari. Setuju dengan saya, saudara? Hidup dalam ketaatan itu gak mudah. Hidup dalam kekudusan yang kedua ini pun tidaklah mudah untuk kita lakukan. Takut akan Allah di hati kita, ini pun bukan perkara yang mudah membalik telapak tangan. Ini sulit kita kerjakan, ini tidak mudah dan sulit kita lakukan dalam keseharian kita. Tetapi puji Tuhan yang luar biasa, dari 3 standar kehidupan yang teruji kualitas sebagai anak-anak Allah ini akan sangat mungkin kita bisa menghidupinya, sangat mungkin kita bisa melakukannya. Ini Rasul Petrus dilandasi di atasnya ada ayat 13. Untuk kita bisa menghidupi, melakukan ayat 14, 15, 16, 17. 3 standar gaya hidup berkualitas bagi anak-anak Allah. Itu ternyata ada dasarnya, ada landasannya yang harus kita lakukan. Ajaran landasan itu ternyata ada di ayat 13. Jadi maksudnya begini, kalau kita bisa melakukan, menghidupi yang diajarkan ayat 13, sangatlah mungkin kita punya lifestyle gaya hidup yang 3 tadi. Gaya hidup standar berkualitas tadi. Hidup dalam ketaatan sangat mungkin. Memang tidak mudah, memang sulit. Tapi sangat mungkin kita bisa menghidupinya setiap hari. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Allah. Sangat mungkin itu ada jadi gaya hidup kita. Asal ajarannya, landasan di ayat 13-nya. Kita mau lakukan sungguh-sungguh. Kita mau menghidupi ajaran di ayat 13. Apa itu landasan ajaran di ayat 13? Mari kita lihat ayat 13. Ini landasannya. Hidupi ini 3 standar berkualitas. Itu sangat mungkin kita punya dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Saya ingin tentunya landasan ayat ajaran ini kita baca sama-sama. Supaya mengajar kita dengan baik ayat ini. 1 Petrus pasal 1, mari sama-sama kita baca ayat 13. 1, 2, dan 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa melakukan ajaran di ayat 13 ini, menghidupi ayat 13 ini, maka 14, 15, 16, dan 17 sangat mungkin itu menjadi gaya hidup, lifestyle dalam keseharian kita. Memang sukar, memang sulit untuk kita hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan takut Allah. Tapi kita akan bisa melakukan kalau kita memang sudah terlatih, terbiasa menghidupi, mentaati ajaran 1 Petrus 1:13. Apa yang kita mesti lakukan dalam ajaran ini? Kita mesti hidupi. Perhatikan, nomor 1. Apa yang kita mesti kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan ini, sangat mungkin kita standar itu kita punya. Yang pertama, apa yang kita mesti kerjakan, kita hidupi. Perhatikan ayat 13 ini. Saya dibaca dengan kalimat ini, dibuka dengan kalimat ini. Sebab itu, saya baca lengkap dulu saudara ya. Nanti bolak-balik baca supaya ngeh dapatnya bagus ya. Sebab itu dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ajaran pertama, dasar landasan pertama yang harus kita lakukan, ini kita mesti kerjakan. Yang pertama adalah sebab itu siapkanlah akal budimu. Nomor 1, firman Allah ajar kita lakukan ini. Kita mesti siapkan akal budi kita. Itu nomor 1 ajarannya. Siapkan akal budi.
Supaya kita punya standar gaya hidup yang berkualitas, yang teruji sebagai anak-anak Allah. Bisa hidup dalam ketaatan, bisa hidup dalam kekudusan, bisa mungkin hidup dalam takut akan Allah setiap hari. Nomor satu yang kita kerjakan, landasan dasarnya, setiap hari kita mesti begini, siapkan akal budimu. Nah ini dia. Nah ternyata kata siapkan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam Lembaga Alkitab Indonesia, kata siapkanlah yang dipakai. Siapkanlah itu apa ya? Ya siap gitu. Persiapannya bagaimana? Yang serius, yang sungguh-sungguh, atau bisa seperti angin lalu. Nah, terjemahan teks asli bahasa Yunani lebih jelas. Terjemahan bahasa Yunani kata siapkanlah itu ditulis disalin dengan kata anasonimiospes. Anasonimiospes itu artinya kita persiapannya begini, lakukanlah persiapan dengan kekuatan penuh. Maksudnya bagaimana sih? Ya kalau kita ingin punya gaya hidup yang teruji 3 tadi, nomor 1 lakukan aja ini. Pertama kita mesti punya persiapan yang penuh, persiapan yang serius. Jadi kita punya tekad, kita ini jadi anak-anak Allah yang serius. Yang memang punya roh yang menyala-nyala, punya roh yang antusias, tekad kita kuat. Ini persiapan-persiapan yang serius, bukan seperti cuman lalu saja. Ini bukan main-main. Sebagai anak Allah tiap hari kita itu nggak main-main gitu. Yang istilah orang bahasa Jawa itu gini, guyonan, bukan guyonan. Ini persiapan-persiapan yang memang sungguh-sungguh gitu. Jadi setiap hari kita tuh jadi anak-anak Allah gini. Karena Tuhan yang telah tebus kita dengan darahnya. Makanya kita tidak ingin gaya hidup kita setiap hari, cara hidup kita, kelakuan kita bukan main-main. Bukan guyonan jadi anak-anak Allah. Kita memang punya tekad yang kuat. Kita memang punya keberanian yang kuat. Atau istilahnya begini lebih tepat, berani bayar harga. Aku serius gitu. Persiapannya serius, sungguh-sungguh tekadnya. Aku berani bayar harga. Bayar harga dalam soal apa? Punya keberanian, tekad serius, gak main-main dalam hal apa? Dalam mempersiapkan akal budi kita. Siapkanlah akal budimu. Kalau dalam terjemahan Yunaninya dikatakan anasonimiospes dianoia. Akal budi dari kata dianoia. Coba next. Nah, akal budi itu dari kata dianoia. Akal budi yang bagaimana sih? Kalau Anda ditanya, Pak, Bu, akal budi itu apa sih? Kalau kita baca searching, Anda bisa dengan cepat searching. Zaman sekarang itu gampang kok. Tanya sama Google itu gampang. Google, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akal budi itu apa? Dijawab sama Google. Akal budi itu logika. Iya kan? Jadi kalau ditanya apa itu akal budi? Ya akal budi kalau dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nalar kita, logika kita, cara berpikir kita, apalagi ya kekuatan berpikir kita, jangkauan berpikir kita. Nalar, logika, cara berpikir, kekuatan berpikir, jangkauan pikiran kita dan segala macam. Ada banyak deretan artinya itu. Jadi akal budi itu cara berpikir dalam bahasa Indonesia. Tapi cara berpikir yang bagaimana? Logika, oke. Logika yang bagaimana? Nalar yang bagaimana? Yang harus kita serius. Nalar logika yang tekad berani bayar harga. Nggak main-main, nggak guyonan. Sebab untuk punya standar gaya hidup yang teruji, ternyata kita harus berani punya tekad bayar harga. Soal apa? Soal cara berpikir. Makanya terjemahan bahasa Yunani lebih tepat, bahasa teks asli Gerikanya. Akal budi disalin dengan kata dianoia. Dianoia itu artinya begini, kedalaman cara berpikir yang benar. Jadi tekadnya kita, seriusnya kita, tidak lalu jadi anak-anak Allah kayak angin lalu. Tapi kita punya tekad, keberanian, berani bayar harga. Soal apa? Soal cara berpikir. Cara berpikir yang bagaimana? Tekad cara berpikir, aku harus bawa hidupku makin dalam dengan Tuhan. Cara berpikir logika ini penting. Nalar ini penting. Hidup kita sebagai anak-anak Allah, keberhasilan ke depan, terobosan ke depan, bahkan kita serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga.
Bahkan hidup kita bisa mengalami yang namanya kemaksimalan iman. Itu bukan hanya ditentukan oleh iman kita. Memang Alkitab katakan kita jadi seperti yang kita percaya. Yesus ajarkan berkali-kali itu. Ada mesti ngerti, kita jadi seperti yang kita imani. Jadilah seperti imanmu, jadilah seperti kamu percaya. Apa yang kita percaya, itu yang jadi sama kita. Apa yang kita imani, itu yang terjadi sama kita. Betul. Tetapi saya mau ingatkan, hidup kita bukan jadi dari iman saja. Hidup kita bukan cuma dibentuk masa depan kita ditentukan hanya satu saja lewat iman. Tidak, ingat cara berpikir kita juga menentukan masa depan kita. Nanti kita jadi anak Tuhan yang maksimal atau tidak. Anda jadi orang Kristen yang dewasa atau tidak. Bukan hanya ditentukan oleh iman kita. Ditentukan cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita nggak punya tekad. Cara berpikir kita nggak punya kedalaman. Aku mau serius punya tekad. Berani bayar harga. Aku mau bawa hidupku. Cara berpikirnya lebih dalam kebenaran. Nggak bisa kita punya gaya hidup yang teruji. Kenapa orang Kristen jatuh bangun? Sekarang taat, besok gagal. Sekarang setia sampai 1 minggu, setia sama Tuhan. Minggu depannya gagal lagi, tidak setia. Muntung lagi, kepahitan lagi, kecewa lagi. Kenapa jatuh bangun? Berhasil gagal, berhasil gagal. Atau istilah yang sering kita dengar, Kristen tomat. Bertobat sekarang, bulan depan kumat lagi kehidupan lama. Loh, kok tobat kumat, Kristen tomat. Berhasil gagal, jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Apa sebabnya? Saya kan bukan hanya sekadar soal iman. Ini loh, soal cara berpikir kita. Peperangan terbesar sepanjang masa, itu letaknya di cara berpikir kita. Bunuh-bunuhan, pencurian, perampokan, perang yang terjadi di Gaza, perang yang terjadi sama Ukraina, Rusia, itu semuanya di mana sih? Ini loh, mindset cara berpikir. Jatuh bangunnya kita di cara berpikir. Makanya kalau kita ingin punya yang namanya standar ciri gaya hidup yang teruji dan berkualitas sebagai anak-anak Allah, hidup dalam ketaatan standarnya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Allah. Kita mesti berani bayar, punya tekad. Aku mesti berubah cara berpikirku. Cara berpikirku mesti bawa hidupku makin dalam sama Tuhan. Kedalaman cara berpikir yang benar. Nalarnya harus benar. Logikanya harus benar. Jangkauan kekuatan berpikir kita mesti benar. Dibawanya kemana? Ke Tuhan. Dan itu jadi tekad. Supaya gak jatuh bangun. Kenapa orang berbuat najis? Sorry ya kata-kata saya, sampai terjadi perselingkuhan. Terjadi kejahatan ini. Ini semua dimulai dari cara berpikir. Setiap perbuatan jahat yang berontak melawan kepada Allah. Setiap penyimpangan dari kebenaran jalan firman Allah. Itu semua datangnya dari berpikir di dalam sini. Makanya kalau kita nggak waspada yang mengisi pikiran kita, nanti saya jelaskan, jatuhlah kita, gagallah kita, nggak punya standar gaya hidup yang teruji sebagai anak Allah. Waspada, bayar harga soal cara berpikir. Cara berpikir yang seperti, jadi kata kuncinya pada kedalaman. Milikilah nalar, logika, otak, cara berpikir begini. Aku harus bawa hidupku lebih dalam sama Tuhan. 2024 ini aku mesti bawa imanku, rohaniku, kepercayaanku, cintaku kepada Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu penting. Ini kata kuncinya. Ini pemicunya buat setiap kita untuk punya standar gaya hidup yang teruji 3 tadi. Memang ada kerinduan, tekad, berani bayar harga untuk bawa hidup kedalaman. Kedalaman itu penting. Kata kuncinya ada pada kedalaman. Jangan bermainnya jadi Kristen cuma di permukaan saja. Rata-rata Kristen pada umumnya cuma di atas permukaan. Ya jatuh bangunlah kita. Seringkali kita itu lihat orang Kristen, wih kelihatan hebat cuma di permukaan. Tidak lama jatuh lagi. Bermainnya rohani kita jangan di permukaan. Di atas saja. Kejar kedalaman. Saya suka ajar sama saudara soal kedalaman kan. Banyak saya ajar sama saudara. Kalau kita bisa bawa
kerohanian kita dengan cara berpikir, tekad berani bayar harga. Bawa rohani, iman, percaya, kasih, cinta kita kepada kedalaman. Firman dibawa ke kedalaman. Sampai nanti yang namanya kebenaran Allah itu menguasai kita. Sampai kalau kita terus bawa kita pada kedalaman. Sampai yang namanya kita memahami sang kebenaran itu. Sampai pada tingkatan yang paling dalam. Sampai itu nanti apa hasilnya? Kalau sampai kita memahami tingkat yang terdalam dalam kebenaran itu. Sampai yang namanya ketaatan, kekudusan, takut akan Allah. Itu bukan jadi program buat kita. Tapi jadi gaya hidup. Jadi lifestyle. Gak program lagi. Mesti diatur. Saya mau tanya sama saudara. Kalau yang namanya hidup dalam ketaatan, standar hidup dalam kekudusan dan takut akan Allah. Kalau yang namanya kedalaman dalam kebenaran menguasai kita, memahami sampai tingkat yang paling dalam. Saya mau tanya, ada butuh gak orang di samping saudara untuk berkata, lu mesti hidup benar, kamu mesti taat, setia ke gereja, kamu lo mesti doa pagi. Gak usah didorong-dorong lagi, gak usah ditegur-tegur lagi, gak usah diingat-ingatin lagi. Namanya sudah membawa hidupnya dalam ke dalam pemahaman sampai yang terdalam dalam kebenaran. Tidak butuh orang di sampingnya dorong, ingatin, tegur, koreksi. Kenapa? Udah punya kedalaman tingkat tinggi soal kebenaran. Hidup dalam Tuhan itu bukan program lagi. Ketaatan, kekudusan, takut akan dalam itu sangat mungkin menjadi gaya hidup kita. Tidak pakai diingatin, kok lu kemarin tidak ke gereja? Kita tahu ibadah kepada Tuhan ke gereja, ibadah seperti ini itu sudah menyatu, sudah menjadi gaya hidup, kebutuhan kita. Seperti kita butuh makan dan minum, begitu kita lapar ya kita cari makan, begitu kita haus kita minum. Jadi gaya hidup, gak perlu dinasihatin sama orang. Lu kalau lapar makanya lu makan, gak pakai. Kita udah tahu lapar ya makan cari nasi. Kalau rohani kita lapar, kita udah ngerti kebenaran. Aku mesti cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan. Kejar kedalaman, akar iman kita sampai kepada kedalaman kebenaran. Sehingga ketika digoncang oleh apapun, tidak tercabut akar iman kita. Tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang rupa-rupa pengajaran kan macam-macam. Tapi kalau Anda punya logika cara berpikir bahwa hidup iman rohanimu pada kedalaman akar sampai dalam kepada firman kebenaran kepada Tuhan. Digoncang apapun, tidak goncang. Tidak tercabut kita dari kebenaran. Tidak tercabut kita hanya karena penderitaan, kesulitan. Akarnya udah kuat dalam. Saya pernah bilang sama saudara tentang kejar kedalaman fondasi itu. Fondasi itu kan tidak kelihatan. Pohon bambu. Itu kenapa ya ketika angin badai kencang luar biasa. Kemarin di Jombang anginnya kencang ya. Saya lihat kalau saya ke daerah ke Gudo atau kemarin itu banyak pohon-pohon yang patah. Ya. Anginnya kencang. Tapi ada satu pohon, salah satu pohon barangkali namanya bambu. Biar badai anginnya kencang, angin tofan keras. Pohon bambu itu kan kurus, tinggi gitu ya. Tapi heran, dia nggak gampang patah. Salah satu pohon yang paling kuat, angin tofannya kencang, badainya kencang, pohon bambu cuman meliuk-liuk saja. Bahkan daun bambu, kalau anginnya makin kencang malah bersiul dia, malah bernyanyi dia. Saya cuma gambarkan, harusnya anak Tuhan kayak begitu loh saudara ya. Ditiup badai kencang, taufan, badai persoalan, malah bersyukur, malah menyanyi, malah muji Tuhan. Itu kayak bambu. Kok bisa malah menyanyi memuji Tuhan, bersiul tuh pohon bambu. Akarnya dalam. Tahukah saudara, pohon bambu itu yang kita lihat muncul di permukaan tumbuh. Masa hidupnya itu nggak langsung muncul. 3 tahun, saya pernah baca 3 tahun bahkan sampai 5 tahun. Pohon bambu yang muncul ke permukaan. Itu 3 tahun, 5 tahun itu dihabiskan dulu di bawah. Dia tidak muncul ke atas dulu. Dia tumbuhnya ke bawah itu akar. Dalam akarnya, makin dalam. Sampai pohon bambu merasa kedalaman akarnya udah cukup ke tanah menopang tubuhnya yang tinggi nanti. Dia baru bertumbuh ke atas. Itu lama loh fondasi dasar akar kedalaman 3 bahkan dikatakan sampai 5 tahun. Kekuatan sebuah bangunan bukan pada atapnya.
Kita ngerti itu. Kekuatan sebuah bangunan bukan pada temboknya, atau bukan pada lantainya, atau bukan pada pernak-pernik yang megah yang indah pada bangunan yang megah itu. Ada tahu sama-sama kekuatan sebuah gedung bangunan yang mewah itu ada pada dasarnya, pada fondasinya. Fondasi nggak kelihatan, menopang gedung. Pohon bambu kuat bersiul cuman meliuk dihantam angin karena dalam fondasinya dia. Yang penting kedalaman, kejar kedalaman. 2024 Bapak Ibu Saudara, kejar kedalaman iman dalam Tuhan. Kejar kebenaran firman. Sampai kita dikuasai kebenaran hidup kita. Sampai kita memahami kedalaman kebenaran sampai tingkat yang paling dalam. Nanti hasilnya begini. Gaya hidup, ketaatan, kekudusan, takut akan Allah. Bukan jadi program lagi. Tapi sudah jadi gaya hidup, lifestyle kita keseharian. Saya berdoa hari ini mendapatkan sesuatu pewahyuan yang baru. Kejar kedalaman rohani 2024 ini. Sampai kita memahami kebenaran tingkat tinggi. Tingkat yang paling dalam. Makanya untuk kita punya gaya hidup yang berkualitas teruji 3 tadi. Ini kita mesti punya. Yang namanya anasonimios dianoia ini. Ya, kita punya tekad. Kita berani bayar harga, gak main-main serius. Dalam cara berpikir kita, cara berpikir dalam kedalaman yang benar. Dalam itu penting, makanya butuh persiapan. Saya pernah cerita gak sama saudara, saya punya teman satu kali cerita sama saya. Dia ngomong gini, dia jago diving, jago menyelam, tingkat dalam, sampai dia, sampai 50 meter lebih dia menyelam. Dia katakan kalau snorkeling, ya persiapan tapi gak terlalu lah. Snorkeling itu kan cuman menyelam dangkal melihat keindahan laut, itu disebut snorkeling. Tapi diving beda. Diving itu menyelam yang sangat dalam sampai 40 meter, sampai 50 meter di bawah laut. Teman saya berkata gini, kalau menyelam di kedalaman berapa ya, dia katakan 10, 20, 30 meter. Itu suara bising di atas orang ngomong masih terdengar ributnya. Tapi begitu masuk 40 meter dia katakan apa? Itu tenang, enggak kedengaran apa-apa, enggak ada suara apa-apa. Yang terdengar bisa jadi suara Tuhan saja, jangan-jangan suaranya dalam sekali. Nah, kalau sudah bicara 40 meter, dalamnya 50 meter, nah itu persiapannya mesti serius kata teman saya. Sungguh-sungguh persiapannya, bukan hanya dipersiapkan bajunya saja, snorkeling juga siap baju, tapi siapkan tabung oksigennya. Berapa lama, berapa jam dia mampu di bawah. Persiapannya mesti detail. Kalau enggak, ya mati di dalam. Makanya kedalaman itu penting saudara ya. Persiapan. Dan kalau Anda ingin punya standar gaya hidup yang teruji berkualitas sebagai anak-anak Allah. Ya kita mesti bawa kita dalam. Setiap hari misalnya. Mungkin saya dengan cepat dengan waktu yang ada. Coba lihat yang kedua. Kita nyampe kedua saja ternyata. Ada kata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Nah, kita manusia punya masalah atau pertempuran terbesar sepanjang zaman. Yaitu pada cara berpikir. Cara berpikir, makanya Alkitab muncul kata waspada. Kata waspada itu masih ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Berani bayar harga, cara berpikir bawa kedalaman. Mesti waspada dengan cara berpikir. Anda kenapa sih mesti waspada dengan cara berpikir? Cara berpikir kita, saya katakan ini menentukan masa depan kita. Kita bisa nggak jadi Kristen yang taat? Jadi anak-anak Allah punya gaya hidup bermutu, bisa nggak? Ditentukan cara berpikir, waspada. Apa yang isi pikiran kita tiap hari? Yang paling besar menguasai pikiranmu sekarang itu apa? Yang terbesar mengisi pikiranmu setiap hari itu apa? Itu menentukan hidupmu. Makanya waspada, berjaga-jaga. Yang ngisi pikiran kita apa? Saya berharap yang ngisi pikiran kita, yang nomor satu ngisi pikiran kita, waspada loh. Jangan yang lain dulu. Nomor satu ngisi pikiran kita, firman Allah. Tiap bangun pagi menyembah Tuhan. Tuhan yang ngisi pikiran kita. Hadiratnya dan firman Allah mengisi pikiran kita. Jadi Anda mesti cermat, terlatih, terbiasa untuk waspada. Waspada dalam hal apa? Ngisi pikiran ini loh. Jangan dibiarkan yang lain. Yang kotor-kotor yang tidak berkenan. Ngisi pikiran kita. Alkitab katakan waspada. Jadi kita mesti punya tekad cara berpikir kita pada kedalaman. Tidak sembarangan membiarkan cara berpikir yang salah ngisi pikiran kita.
Anda bayangkan kalau setiap hari demi hari, tahun 2024 ini, Anda gak pernah bolong. Dalam kesibukan, kalau gak sempat bangun pagi seperti ini, kan masih ada waktu kemudian. Isi pikiranmu dengan firman. Ini seperti satu hari demi hari, kayak Anda memintal benang, nanti jadi satu kain. Satu hari ditambah satu hari, ditambah satu hari, tanpa kita sadari 365 hari. Kita mengisi setiap hari kita pikiran dengan firman Allah. Nabung firman Allah. Sampai Anda memahami kebenaran firman. Firman itu kebenaran. Dikuasai kebenaran. Sampai memahami tingkat yang paling dalam kebenaran. Sampai kita seperti itu. Nanti itu jadi gaya hidup firman Allah. Pikirannya Kristus. Firman Allah itu pikirannya Kristus. Itu nanti menjadi cara berpikir kita. Oh, ini gak boleh. Cara berpikir Kristus lewat firman itu menguasai pikiran kita. Kendalikan pikiran kita. Otomatis hidup kita akan tertuntun dan terpimpin. Kita tahu, wah ini gak boleh. Kita taat gitu. Wah ini salah. Kita bisa dalam kekudusan. Dan punya sekaligus hidup takut akan Allah. Aku mesti nurut sama firman Allah. Sangat mungkin kan. Kalau kita punya tekad, berani bayar harga. Cara berpikir bawa kedalaman dan waspada dengan cara berpikir cermat, terlatih, terbiasa. Jangan biarkan sembarangan mengisi pikiranmu. Kalau tiap hari yang menguasai kita firman, diisi firman, niscaya sangat mungkin taat, hidup kudus, takut akan Allah. Itu menjadi gaya hidup yang bermutu, teruji, berkualitas dalam hidup kita. Kejar kedalaman di tahun ini 2024, hari demi hari isi dengan firman. Serius membawa hidup kita seperti itu. Kalau perlu catat, ada buku di depan kita. Catat setiap ayat, renungkan kembali. Namanya serius. Itu persiapan penuh, gak main-main. Gak guyonan, serius bagi anak Allah. Maka saya percaya apa yang Tuhan targetkan buat kita tercapai dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.